Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang lagi di perkuliahan komunikasi bisnis. Hari ini kita akan membahas mengenai perencanaan pesan bisnis. Tapi sebelumnya, marilah kita awali perkuliahan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini ada 5 hal yang akan kita pelajari ya setelah mengikuti perkuliahan. Yang pertama adalah menjelaskan 3 tahapan dalam proses komposisi. Proses komposisi adalah proses atau perencanaan apa saja sih yang harus kita persiapkan dalam menulis pesan bisnis. Fokus materi hari ini adalah perencanaan ya, sementara untuk penulisan pesan bisnis akan ada di materi selanjutnya. Kemudian yang kedua, kita harus tahu ya tujuan dari pesan-pesan bisnis. Kemudian yang ketiga, menjelaskan pentingnya analisis audiens. Yang keempat, menjelaskan bagaimana memenuhi kebutuhan informasi audiens, dan yang kelima melakukan seleksi saluran dan media komunikasi. Jadi 5 hal ini yang akan kita pelajari dan teman-teman akan mempraktekannya di mata kuliah ini. Kita langsung masuk yang pertama ya, proses komposisi atau penyusunan pesan bisnis. Nah, proses komposisi atau penyusunan pesan bisnis ini terdiri dari 3 hal teman-teman. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan adalah tahap di mana kita itu akan mendefinisikan tujuan ya. Kita juga akan menganalisis audiens dan memilih saluran atau media komunikasi yang digunakan. Yang kedua adalah tahap pengorganisasian. Jadi penyusunan ide pesan bisnis setelah kita punya rencana, tujuan, audiens, milih saluran, kemudian kita melakukan proses pengorganisasian atau pembuatan draft ya, dimulai dengan merangkai kata, kalimat, paragraf. Kemudian paragraf yang sederhana, mudah difahami, dimengerti, dan bisa dilaksanakan oleh si penerima pesan. Dan yang terakhir adalah revisi ya, dari draft kemudian dibuat. Terakhir pengecekan dan perbaikan seperlunya. Nah, dalam penyusunan pesan bisnis ini teman-teman yang akan kita bahas di sini hanya yang nomor 1, proses perencanaan. Jadi kita akan mendefinisikan atau membahas mengenai tujuan, kemudian menganalisis audiens dan memilih saluran komunikasi. Sementara untuk proses pembuatan draft dan seterusnya ada di materi setelahnya. Oke. Penentuan tujuan. Tadi seperti yang saya sampaikan bahwa dalam merancang pesan bisnis yang pertama adalah penentuan tujuan. Nah, ketika penentuan tujuan pesan bisnis, teman-teman ada 3 pertanyaan yang penting ya sebelum menentukan si tujuan ini tadi. Apakah pesan yang kita buat itu realistis? Kemudian apakah waktunya tepat? Dan kemudian apakah tujuan dari pesan kita itu dapat diterima? Nah, tujuan dari pesan bisnis yang kita rancang ini harus jelas dan dapat terukur agar dapat membantu proses pengambilan keputusan. Ada 4 standar teman-teman untuk melihat tujuan. Yang pertama, ketika kita menyampaikan pesan, apakah pesan itu kemudian ketika kita menerimanya, jadi kita cek dulu nih, kita punya perencanaan, kemudian kita cek apakah ketika kita mendapat pesan itu jawaban pertama ini harus terjawab, keputusan untuk meneruskan pesan. Jadi kita tuh perlu memperhatikan pesan ini penting atau tidak sih bagi audiens kita atau bagi perusahaan kita misalkan. Ya, kemudian yang kedua kita harus memperhatikan kira-kira kalau audiensnya kita sampaikan pesan yang ingin kita sampaikan ya, kira-kira ditanggapi tidak ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, keputusan untuk memusatkan isi pesan. Jadi teman-teman kita perlu perhatikan atau memilah-milah dalam komunikasi bisnis, pesan-pesan hanya yang penting-penting saja, yang bukan yang ingin kita sampaikan, tapi yang ingin didapat atau yang ingin diterima oleh audiens. Maka dari itu, motif audiens, kemudian bagaimana kondisi audiens dan segala kriteria tentang audiens kita harus tahu ya, sama seperti komunikasi secara umum bahwa dalam melakukan komunikasi kita harus tahu dulu audiens kita itu siapa, audiens itu maunya apa, seperti itu. Dan yang keempat, untuk menentukan tujuan adalah keputusan untuk menetapkan media yang dapat digunakan, bisa lisan, bisa tertulis. Oke, tujuan pesan bisnis ada 3 teman-teman. Yang pertama memberikan informasi, yang kedua melakukan persuasi, dan yang ketiga melakukan kolaborasi. Jadi adapun ketika kita merancang pesan bisnis hanya ada 3 ya, memberi informasi, melakukan persuasi, atau melakukan kolaborasi. Ini salah satu contoh kasus agar teman-teman lebih mudah memahami. Jadi di sini silakan teman-teman bisa baca ya. Ini ada satu kasus, Delta adalah pemilik agensi iklan. Delta ini nama orang nih misalkan. Kemudian dia memperoleh informasi untuk mengerjakan iklan pada sebuah hotel. Jadi ada satu hotel
pengen mengiklankan hotel mereka karena hotel mereka baru buka. Kemudian Delta mengkonfirmasi untuk kehadiran pada kegiatan tersebut. Saat waktu yang sudah ditetapkan, Delta dan seorang rekan kerjanya pergi ke tempat yang dijanjikan dan melakukan presentasi. Itu Andra namanya, mestinya Delta. Kemudian seminggu kemudian Delta dihubungi karena presentasinya diterima. Besok mereka akan mulai proses perencanaan untuk pengambilan gambar dan pembuatan iklan. Jadi iklannya berupa iklan audiovisual ya, mungkin kalau kita bayangkan. Nah, berarti Delta memiliki sebuah PR besar untuk melakukan komunikasi dengan perusahaan yang meng-hire dia. Kalau kita lihat atau kita analisis dari tujuan pesan bisnis, yang pertama memberi informasi, kemudian melakukan persuasi dan melakukan kolaborasi. Dalam kasus ini, tujuan khususnya mengkonfirmasi kehadiran pada pihak hotel ya. Di sini adalah pemilik agensi, dia memperoleh informasi untuk mengerjakan iklannya ya. Jadi dia datang, sudah konfirmasi, dia datang konfirmasi kehadiran. Jadi kalau dia sudah tahu informasinya kemudian dia tidak konfirmasi, berarti komunikasinya tidak berjalan. Yang kedua, untuk melakukan persuasi ya. Kita lihat di baris ketiga, waktunya sudah ditetapkan, dia datang ke tempat yang dijanjikan, kemudian dia melakukan presentasi. Itu proses persuasi. Bagaimana sih dia meyakinkan kliennya, meyakinkan si hotelnya ini untuk menerima proyek yang dia tawarkan, seperti itu teman-teman. Dan terakhir, tujuannya melakukan kolaborasi ya tadi ya. Biasanya kalau pesan-pesan bisnis itu ditujukan untuk sebuah kerjasama tentu saja kolaborasi. Teman-teman nanti juga akan belajar negosiasi di dalam perkuliahan ini, dan negosiasi juga salah satu hal penting dalam proses ini tadi, melakukan kolaborasi. Kita lanjut, kemudian ketika membuat sebuah pesan bisnis, kita juga dapat menguji tujuan-tujuan yang tadi ya teman-teman. Ada 4 cara menguji tujuan pesan bisnis. Yang pertama, apakah tujuan tersebut itu realistis ya, bisa tercapai tidak, seperti itu. Kalau misalkan dia adalah agensi perusahaan audiovisual misalkan, tapi ternyata dimintanya iklan yang visual saja atau yang audio saja, tentu saja itu tidak realistis. Jadi buatlah sesuatu yang realistis, yang dapat disesuaikan dengan kemampuan finansial kita, manajerial, sumber daya, sampai ke teknis operasional. Kemudian yang kedua, apakah waktunya tepat ya. Kita harus pandai melihat situasi. Misalkan ketika pesan itu sampai, biasanya kan ada pada jam kerja ya teman-teman ya, tapi kita harus juga melihat situasinya ya, atau waktunya. Apakah kita harus membalas malam itu juga ketika kita mendapat pesannya, ataukah kita tunggu ya. Itu tergantung dari media yang disampaikan nanti akan kita lihat setelah ini. Kemudian apakah yang mengirim pesan itu sudah tepat, misalkan ya teman-teman. Jadi dari perusahaannya, misalkan dari humasnya memberikan email langsung kepada CEO-nya, apakah kemudian yang membalas harus CEO-nya langsung atau kepada sekretarisnya dan lain sebagainya, tergantung dari kepentingan pesan tersebut. Umumnya pesan-pesan yang lebih general itu lebih kepada bukan pimpinan, sementara pesan-pesan yang penting biasanya langsung masuk kepada pimpinan, dan yang membalasnya juga tergantung daripada isi pesannya, tergantung pada urgensinya. Semakin penting itu pesan, biasanya yang menangani atau yang mengirim atau yang dikirimi itu juga orang yang lebih penting. Dan yang terakhir, apakah tujuannya itu selaras dengan tujuan organisasi teman-teman. Pesan harus sesuai dengan kebijakan organisasi. Kalau dia punya idealisme, tentu saja kemungkinan 50-50 dia akan mempertahankannya. Kalau tidak, itu juga akan mengganggu atau merusak citra dari perusahaan teman-teman. Nah, yang ketiga, ketika kita melakukan proses perencanaan pesan bisnis, kita harus menganalisis audiens. Tadi kan kita menentukan tujuan, kemudian kita melihat seberapa tajamnya tujuan kita. Selanjutnya kita harus melihat analisis audiens. Ada 5 cara untuk menganalisis audiens. Yang pertama, menentukan ukuran dan komposisi audiens. Ini berhubungan dengan jumlah ya, kuantitas. Apakah audiens kita ini cuma 1, 2, 3, apakah cuma 1 kelompok, 2 kelompok, 3 kelompok. Karena semakin besar jumlah audiens, teman-teman, kompleksitasnya itu akan semakin besar. Kenapa? Karena semakin banyak isi kepalanya ya, semakin banyak masukan. Beda cara kita mendekati satu orang dengan banyak orang. Proses negosiasinya akan lebih panjang. Maka dari itu teman-teman, biasanya ketika mendekati satu komunitas tertentu, kita bisa mulai dari pimpinannya dulu untuk mendekati, sehingga lebih mudah kita masuk ke audiens dengan jumlah yang lebih besar. Itu cara menentukan ukuran dan komposisi audiens. Kemudian yang kedua, siapa audiensnya ya? Tentu saja dalam berkomunikasi teman-teman harus ingat,
kita harus menyesuaikannya ketika kita bicara dengan teman sejawat, ketika kita bicara dengan orang yang lebih tua atau yang lebih senior dari kita, ada adab-adab tertentu teman-teman. Apakah audiens kita ini sudah orang yang kita kenal, ataukah audiens kita adalah orang yang baru kita kenal? Tentu saja akan ada treatment tertentu. Dan proses kita untuk mengetahuinya, teman-teman, bisa kita cari dari berbagai pendekatan. Yang ketiga adalah reaksi audiens. Sebelum kita menyampaikan sesuatu, kita juga harus berpikir nih, misalkan kalau saya kira-kira menghubungi dia tengah malam, reaksi dia gimana ya? Akan baik atau tidak? Karena ini sangat berpengaruh terhadap citra kita di dalam perusahaan. Sekali lagi teman-teman, komunikasi bisnis, kita belajar berkomunikasi dengan tataran bisnis, sehingga kita tidak membawa nama pribadi, melainkan kita membawa nama organisasi, teman-teman. Jadi kita juga harus melihat bagaimana reaksi audiens. Kemudian yang keempat, ada tingkat pemahaman audiens. Tadi ya, kira-kira audiensnya sudah tahu belum ya apa yang ingin saya sampaikan? Mereka sudah pernah baca CV kita belum ya? Nah, kita harus melihat juga, jadi untuk menganalisis audiens, salah satunya adalah kita harus tahu kira-kira tingkat pemahaman audiens ini sudah sejauh apa terhadap perusahaan kita. Kalau memang sudah banyak yang tahu, kita tidak perlu mulai dari nol lagi teman-teman, melainkan hanya melanjutkan. Tapi kalau memang kita bertemu dengan orang yang baru di situasi dan lingkungan yang baru, tentu saja harus ada pembahasan awal mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Dan terakhir, dalam analisis audiens, kita harus melihat hubungan komunikator dengan audiens, hubungan antara kita selaku pelaku komunikasi dengan audiens kita, apakah keluarga atau orang jauh, kenal dan tidak kenal. Jadi kita harus menganalisis audiens sebelum menentukan atau membuat pesan-pesan bisnis. Yang keempat, setelah kita tahu audiensnya, kita juga harus melihat bagaimana sih memenuhi kebutuhan audiens, teman-teman. Caranya yang pertama, temukan atau cari apa sih yang diinginkan audiens. Ya, kalau dari studi kasus tadi, misalkan dia seorang pekerja di agensi iklan, kira-kira apa sih yang ingin diketahui oleh kliennya ya? Mungkin harganya berapa, mungkin produk-produk atau portofolionya apa, ya. Jadi kita harus mencari tahu apa sih yang diinginkan oleh audiens kita. Kemudian yang kedua, antisipasi pertanyaan-pertanyaan yang tidak diungkap ya. Biasanya dalam proses presentasi kerja atau presentasi sebuah project, teman-teman, tentu saja mungkin waktu ya perlu dijelaskan. Kira-kira waktu pengerjaan iklannya itu berapa lama? Kemudian kira-kira biaya yang dihabiskan itu berapa banyak? Kemudian hasil yang kita dapatkan seperti apa? Ya, kita harus tahu kira-kira sejauh mana sih audiens atau klien kita menginginkan hal-hal atau menginginkan informasi. Kemudian berikan semua informasi yang diperlukan. Seperti tadi juga, kemudian, nah ini yang paling penting, pastikan bahwa informasinya akurat, ya, harus benar data-datanya ya, tahun segini, dan sekian. Kalaupun teman-teman sampai salah menyampaikan, pastikan teman-teman melakukan revisi sesegera mungkin, ya. Jadi dikonfirmasi ulang, mohon maaf bahwa hal tersebut salah dan itu tidak apa-apa, teman-teman. Asal jangan sering-sering ya melakukan kesalahan. Dan terakhir, dalam memenuhi kebutuhan audiens adalah tekankan ide yang paling menarik bagi audiens. Tapi teman-teman, ada juga audiens ini yang mereka itu tidak menginginkan suatu perubahan, teman-teman. Kita udah capek-capek presentasi dan lain sebagainya, tapi di dalam kasus tadi, misalkan dia agensi iklan, dia tetap kekeh namanya video, ya udah murah. Sementara video itu mungkin dengan kualitas yang sangat bagus menghasilkan harga yang lebih besar pula. Bagaimana caranya? Ada dua hal teman-teman yang harus dilakukan. Pertama, kita harus melakukan pendekatan yang bersifat rasional. Jadi kita memberikan argumen-argumen. Kayak misalkan kalau mau bikin video, oh mungkin timnya nggak bisa satu pak, karena satu pegang kamera misalkan, satu pegang laptop, satu pegang lampu. Jadi butuh orang yang banyak sehingga kita juga butuh biaya yang banyak misalkan. Itu yang rasional. Oh pak, kalau kameranya yang seperti ini mungkin hasilnya juga akan berbeda dengan yang Bapak minta. Itu rasional. Yang kedua, bisa dengan cara pendekatan emosional, teman-teman ya. Oh ya udah Pak, kalau misalkan ingin dengan harga segini, kualitasnya bisa kita turunkan. Nah, itu akan membuat dia mempertimbangkan secara emosional, teman-teman. Nah, selanjutnya yang terakhir, ketika kita merencanakan proses pembuatan pesan bisnis ya, merencanakan pesan-pesan bisnis, kita harus mampu memilih saluran media. Kita sangat tahu banyak sekali media-media sekarang yang bisa digunakan, baik itu yang konvensional maupun yang modern ya.
secara umum komunikasi di dalam kegiatan bisnis atau komunikasi bisnis ada dua, ada komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Komunikasi lisan berhubungan dengan biasanya umumnya itu kita ingin umpan balik yang segera, kita pengen cepat dapat respon nih gitu ya. Kemudian saluran ini biasanya pesan-pesan sederhana, tidak kompleks ya. Kita ketemu jam 9, janjian jam 9, tapi isi pertemuan dari jam 9 dan seterusnya itu nanti ya, nanti ketemunya. Kemudian sifatnya ekonomis, dapat melihat reaksi audiens dengan cepat dan umumnya digunakan untuk audiens yang sedikit ya. Tapi kalau audiensnya yang banyak, lebih baik kita menggunakan komunikasi yang tertulis ya. Memiliki kelebihan untuk dapat direncanakan dengan matang, datanya bisa diulang-ulang, terdokumentasikan dengan baik, dan dapat menyampaikan pesan kompleks yang lebih banyak. Nah, bagaimana cara mempertimbangkannya ya, ini seleksi saluran antara yang lisan dan yang tertulis. Ini bisa dibandingkan ya teman-teman. Kalau yang pertama itu jika menginginkan umpan balik yang segera ya, bisa ketemu tidak nanti jam 8. Kalau pengen ketemu segera ya tidak dengan komunikasi lisan, bisa langsung di telepon. Sementara kalau di chat ya, komunikasi tertulis bisa jadi Anda menunggu orangnya buka handphone ya, seperti itu, tidak harus dipanggil. Atau dengan surat ya, surat penawaran masuk, kemudian itu lebih umum atau lebih mudah dengan komunikasi yang tertulis, sementara kita tidak bisa menawarkan sesuatu dengan komunikasi lisan tanpa bantuan komunikasi yang tertulis teman-teman. Kemudian yang kedua, pesan relatif sederhana dan mudah diterima. Oke, penawarannya iya atau tidak sampai di situ, tapi untuk paket-paket penawaran kita tidak bisa 100% dengan komunikasi lisan karena pasti akan lupa ya, tadi paketnya apa misalkan audiensnya, sehingga untuk pesan-pesan yang sangat rinci, misalkan proposal penawaran ya, ada A, B, C, D, kemudian yang kompleks ya, yang banyak sekali latar belakangnya itu dan memerlukan perencanaan yang hati-hati, itu lebih baik gunakan komunikasi yang tertulis, misalkan proposal ya, proposal perencanaan atau laporan akhir tahun ya, itu lebih baik komunikasi yang tertulis. Kemudian untuk komunikasi lisan yang ketiga, tidak memerlukan catatan permanen ya, dapat dibuat notulensi biasa seperti rapat-rapat pada umumnya, mingguan dan lain-lain. Komunikasi tertulis diperlukan catatan permanen. Selanjutnya komunikasi lisan dapat mengumpulkan audiens dengan mudah. Kalau komunikasi tertulis tidak mudah tapi dapatnya luas ya. Kemudian ingin interaksi untuk pemecahan masalah untuk yang lisan karena biasanya langsung, kemudian tertulis ingin meminimisasi ya, membuat sedikit distorsi penyampaian pesan. Jadi pesannya itu sampainya itu lebih jelas kalau dengan tertulis dibandingkan dengan lisan. Nah, media komunikasi lisan ya, ini contohnya ada percakapan langsung, pidato, dan pertemuan-pertemuan. Untuk media komunikasi tertulis misalkan ada surat ya, tipe itu, kemudian ada memo, ada laporan dan proposal. Kemudian yang lisan ya, telepon, kemudian ada surat suara, kemudian ada email, kemudian ada voice over internet protokol, kemudian surat reguler dan khusus itu yang tertulis, kemudian ada videotape, telekonferensi, dan konferensi video. Untuk yang komunikasi lisan ini saluran atau media yang bisa kita gunakan di dalam proses penyampaian pesan bisnis, dan ini harus kita pilih dari awal ketika kita sedang merencanakan pesan bisnis gitu teman-teman. Dan ini kesimpulan materi kita hari ini, bahwa penyusunan pesan bisnis itu terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, dan revisi. Dalam melakukan perencanaan, kita harus tahu maksud dan tujuan penyampaian pesan, harus ditentukan secara umum dan khusus tadi ya, informasi, persuasi. Kemudian analisis audiens baru dilakukan. Analisis audiens harus dilakukan dengan mencakup penentuan ukuran dan komposisi audiens. Kita harus tahu siapa target, reaksi audiens, tingkat pemahaman audiens, serta hubungan komunikator dengan audiens. Nah, kebutuhan audiens ini harus dipenuhi dengan cara mencari tahu apa sih yang diinginkan oleh audiens. Kemudian kita harus memberitahukan segala informasi yang dibutuhkan. Informasi kita harus akurat dan kita harus menekankan ide yang paling kita ingin bahwa audiens kita itu ketahui teman-teman.
Dan terakhir, saluran media tadi ada yang tertulis dan tidak tertulis, dan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan ya. Tadi sudah ada pembagiannya kira-kira kalau yang tertulis seperti apa, yang lisan itu seperti apa. Begitu teman-teman materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kita akhiri perkuliahan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.